Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Wadik Tibar dari kelas 10-1. Saya ingin menjelaskan tentang badan usaha. Langsung saja, badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha atau wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Berdasarkan kegiatan yang dilakukannya, jenis badan usaha dibedakan menjadi 5, yaitu agraris. Agraris sendiri adalah mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Jenis yang kedua, ekstraktif, yaitu mengambil sumber daya alam. Yang ketiga, perdagangan, yaitu membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Yang keempat, industri, mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Yang terakhir, jasa. Jasa adalah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modal. Jenis badan usaha dibedakan menjadi 3. Badan usaha milik swasta, seluruh modal dimiliki pihak swasta. Badan usaha milik negara, kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, badan usaha koperasi, kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya atau simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk badan usaha yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseorangan terbatas, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapat laba. Perusahaan perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memudahkan gerakan usaha, tidak terlalu dibatasi undang-undang, pajak lebih rendah, ongkos operasi yang lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik, kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan terjamin. Nah, kekurangannya adalah modal dan besar perusahaan terbatas, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kontinuitas perusahaan tidak terjamin, kesulitan kompetensi pimpinan bila perusahaan akan ekspansi. Persekutuan firma, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai nama bersama. Persekutuan firma juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, keputusan yang diambil lebih objektif, tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Lalu, kekurangannya adalah tanggung jawab sekutu tidak terbatas, dualisme pimpinan terkadang berpotensi konflik, dan investasi kurang liquid. Persekutuan komanditer, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan pembagian kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif atau selain investasi modal juga menjalankan perusahaan, dan sekutu pasif hanya investasi modal. Persekutuan komanditer juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal mudah terpenuhi.
Kepemimpinan lebih baik, investasi lebih liquid untuk sekutu pasif, dan kekurangannya kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif. Semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perseorangan terbatas. Suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham atau share. Jenis perseorangan terbatas. Yang pertama, PT terbuka atau go public, yaitu saham diperjualbelikan dalam bursa untuk umum, bentuk saham atas unjuk. PT tertutup, yaitu dimiliki orang-orang tertentu dalam bentuk saham atas nama. PT milik negara atau persero adalah sebagian atau seluruh saham milik negara. PT kosong atau adalah PT yang sudah bangkrut atau tidak beraktivitas tapi secara hukum telah sah sebagai PT. Struktur organisasi PT. Yang pertama, rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dewan komisaris. Yang ketiga, dewan direksi atau direktur utama dan direktur lainnya. Perseroan terbatas. Kelebihan dan kekurangannya yaitu: yang pertama, kelebihannya tanggung jawab terbatas persentase saham yang dimiliki, pemisahan memiliki dengan manajemen, mudah mendapatkan modal, dan efisien kepemimpinannya. Kekurangannya itu pajak lebih besar, biaya pendirian lebih mahal, rahasia perusahaan tidak terjamin, dan kurangnya perhatian pemegang saham. Koperasi. Definisi menurut bahasa. CO atau bersama, operation pekerjaan. Jadi koperasi itu berasal dari kata CO dan operation, yaitu pekerjaan bersama. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memacu pengembangan usaha, kemandirian, dan profesionalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi dan memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi. Yang pertama, rapat anggota tahunan. Yang kedua, pengurus. Dan yang terakhir, badan pengawas atau pemeriksa. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat. Meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional. Mengentaskan kemiskinan. Meningkatkan kualitas hidup dan memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai soko gurunya. Koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu prinsip pengelolaan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Yang kedua, anggota berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang ketiga, berdasarkan sukarela. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya yaitu keterbatasan modal, daya saingan lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi, dan yang terakhir, kurangnya kompetensi
profesional dan dalam pengelolanya. Perusahaan negara atau yang disingkat BUMN yaitu badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan yaitu APBD, APBN yang diperuntukkan bagi modal Perum atau Persero. Yang kedua, kapitalisasi cadangan dan sumber-sumber lainnya. Perusahaan negara dibagi menjadi dua, yaitu Perum dan Persero. Perum adalah modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham dan dimaksud untuk bermanfaat kemanfaatan umum atau menyediakan produk berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisme Perum yaitu menteri, direksi, dan dewan pengawas. Dan Persero adalah seluruh atau minimal 51% modal dalam bentuk saham dimiliki negara. Struktur organisasi Persero yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. BUMN memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan seluruh laba menjadi hak negara. Kedua, menyediakan jasa bagi masyarakat dan merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya yaitu pengelolaan sangat tergantung keuangan negara. Pengembangan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi dan pengelolaan secara ekonomi sulit dipertanggungjawabkan. Perusahaan daerah. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah. Adapun modalnya baik seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi komersial memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dan menyediakan barang dan jasa. Fungsi manajemen, planning, organizing, directing, controlling. Fungsi operasi, personalia, pelembagaan, produksi, dan pemasaran. Fungsi sosial, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas lingkungan. Fungsi ekonomi nasional. Yang pertama, perusahaan adalah mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Jika kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang dicanangkan pemerintah, dan perusahaan juga membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Nah, itu adalah pembahasan tentang badan usaha. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.